Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kembali lagi bersama saya Januar dalam menuju pilkada. Kali ini kita bukan bintang tamu sebenarnya, tapi beliau menjadi tuan rumah kami, tuan rumah yang sangat istimewa sekali. Beliau adalah calon Bupati Penajam Pasir Utara periode 2024-2029. Kita sapa dulu Pak Hamdam. Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak, apanya Pak? Alhamdulillah. Sehat. Selalu sehat. Kayaknya sudah tampak banyak aktivitas ini Pak. Ya, Alhamdulillah. Semakin banyak jadwal kunjungan. Ya. Tapi kesehatan tetap harus terjaga. Oke, itu yang paling utama memang Pak ya kan. Karena Bupati harus sehat. Bupati harus sehat ya kan. Siap. Tapi rakyatnya juga harus sehat dong Pak ya kan. Yalah. Pak, Bapak kan maju sebagai calon bupati di 2024-2029 gitu kan. Ya. Dengan status petahana kalau bisa kita bilang Pak. Ya, boleh dibilang petahana, boleh juga tidak. Ya. Tapi Pak, kalau dari pribadi Bapak, status itu menguntungkan apa justru ada hal yang negatif dong misalnya petahana? Saya pikir menguntungkan ya. Karena hasil survei di akhir masa jabatan kita itu tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan saya walaupun singkat ya menjabat sebagai bupati itu ya berada di angka 73%. 73% Ya. tingkat kepuasan lah ya. Ya. Oke. Itu hampir sama dengan Jokowi di 2019 kemarin Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa mengikuti jejak beliau lah ya. Dan itu menjadi sebuah modal sebenarnya bagi Bapak. Benar, benar. Ya, modal yang sangat kuat lah bagi saya itu. Pak, Bapak kan menjadi bupati sebenarnya setengah periode gitu ya kan? Bahkan seperempat lah. Seperempat periode Ya, gitu ya seperempat kan? periode. Mungkin ada hal-hal yang apa ya, yang mungkin masih mengganjal di Bapak yang belum terselesaikan di periode Bapak sebelumnya. Apa gitu Pak misalnya? Oh ya, tentu sangat banyak ya. Apalagi zaman kepemimpinan kami itu diawali tahun 2018. Terus berjalan setahun, kita kena itu tuh pandemi COVID-19, sehingga itu yang betul-betul memporak-porandakan sendi-sendi kemasyarakatan, perekonomian, ya, dan itu betul-betul berdampak kepada bagaimana kita memberikan pelayanan, ya, terutama terhadap kebutuhan dasar masyarakat Penajam Pasir Utara. Okay. Ya. Terus apa yang kemudian ingin Bapak lanjutkan di misalnya Bapak terpilih ini Pak ya? Ya. Yang ingin Bapak lanjutkan di periode selanjutnya ini Bapak misalnya? Ya, baik Mas. Tentu akan lebih berbeda ya dibanding sebelumnya, walaupun sesungguhnya sebenarnya apa yang telah menjadi perencanaan kami di periode sebelumnya, visi misi yang sudah kami susun di periode sebelumnya sebenarnya sebagiannya masih bisa kita lanjutkan. Namun karena dengan adanya IKN ini tentu harus ada program yang kita tuangkan dalam visi misi yang lebih bisa selaras dengan adanya IKN di kita sekarang ini. Kami sebenarnya dari Tribun Katib sebenarnya punya gambaran bagaimana kemudian calon pemimpin di 2024-2029, kita menyebutnya bukan visi misi sebenarnya Pak, mimpi-mimpi sebenarnya. Ya, mungkin Bapak sudah menyusun mimpi-mimpi Penajam Pasir Utara ketika Bapak nantinya insya Allah terpilih di bulan November mendatang. Ada berapa sudah misalnya disusun gitu Pak? Ya, tentu mimpi pasti banyak lah ya. Mimpi sangat banyak. Tapi kan tentu mimpi ini juga harus bisa lebih dirasionalkan sehingga nanti rencana-rencana ini bukan malah menjadi semacam buayan politik saja, tetapi janji kosong. Sehingga walaupun mimpinya sangat banyak sekali, namun kita harus mencoba membuat yang lebih rasional dan bisa berpeluang untuk kita aktualisasikan ke depannya. Tentu Penajam ini dengan segala keterbatasan ya terutama dari sektor
kebutuhan dasar, infrastruktur dasar masyarakat Pelayan Pesisir Utara yang masih betul-betul harus mendapat perhatian utama di periodisasi mendatang. Ya. Bisa kita bedah misalnya ada beberapa visi misi atau mimpi Bapak. Yang pertama apa misalnya soal apa gitu Pak? Kerangka utamanya sebenarnya, mimpi besar utamanya itu adalah kita pingin Penajam Pasir Utara ini menjadi serambinya Nusantara. Ya. Sebagaimana yang Bapak canangkan ketika Bapak menjabat dulu. Ya, sudah kita branding Penajam Pasir Utara ini menjadi serambi Nusantara. Serambi Nusantara ini tentu memiliki makna yang sangat filosofis bagi kami, karena kami tidak ingin cuman sekedar mitra saja, apalagi cuma penyangga IKN. Ya. Jadi kami ingin jadi serambi. Serambi ini maksud kita itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari IKN, sehingga para pengambil keputusan kebijakan di tingkat pusat terhadap Penajam Pasir Utara ini memandang Penajam ini sesuatu yang berbeda dengan kabupaten kota lainnya di Indonesia. Bukan penyangga, kalau penyangga capek Pak. Ya, capek penyangga. Ya kalau kuat bisa roboh, kalau tak kuat bisa roboh ya. Serambi ini merupakan bagian keseluruhan dari sebuah rumah besar. Ya, gitu, betul, benar. Tapi mungkin ada secara detail, ada misalnya beberapa poin yang sudah Bapak Bapak konsep bersama pasangan Bapak gitu Pak. Ya. Yang pasti bahwa Serambi Nusantara ini ya kata kuncinya adalah SDM ya. Sehingga SDM. Peningkatan SDM ke depan itu menjadi prioritas kita. Ya. Salah satu yang konkret yang kita canangkan itu adalah program satu sarjana satu rumah. Satu sarjana satu rumah. Ya, minimal. Minimal. Itu. Ya. Kalau punya anak 5 bisa 5 sarjana. Ya, lebih bagus. Ya minimalnya kan. Ya. Nah, bagaimana mewujudkan itu? Ya salah satunya kami sudah mencoba berupaya sekeras mungkin untuk mendatangkan beberapa perguruan tinggi ke Kabupaten Penajam Pasir Utara. Salah satunya sekarang yang sudah operasional dengan baik adalah Gunadarma. Walaupun swasta, tapi saya pikir akreditasinya setara dengan negeri ya. Nah, kenapa itu? Ya supaya masyarakat Penajam ini punya kesempatan yang luas untuk bisa berkuliah, ya kan? Biaya terjangkau, tidak perlu jauh-jauh, ada tempat kuliah, tentu akan mengurangi pengeluaran rumah tangga masing-masing gitu. Nah, kemudian lainnya kita akan melanjutkan program beasiswa dan bahkan akan kita tambahkan nilainya, harus kita tambahkan ya, karena ya sebagian besar masyarakat kita ini ya tentu juga masih punya keterbatasan ekonomi, sehingga pemerintah harus hadir untuk itu. Ya. Selain target program sarjana satu desa itu, yang tak kalah pentingnya Mas, bahwa ke depan sarjana yang kita hasilkan di Penajam Pasir Utara ini, mereka harus bisa dipastikan bahwa mereka sudah mengantongi sertifikat TOEFL 500. Sertifikat TOEFL 500. Nah, karena itu adalah persyaratan normatif untuk mereka bisa mencoba peruntungan menjadi direkrut menjadi pegawai di IKN. Karena itu salah satu persyaratan normatifnya itu bahwa ya harus memiliki TOEFL 500. Kalau program itu berjalan Pak, satu sarjana satu rumah, kemudian syarat 500 TOEFL, bisa jadi bahasa Inggris menjadi bahasa kedua di Penajam kayaknya Pak. Harapan kita begitu, tapi minimal bagaimana kita mempersiapkan lembaga yang khusus bisa memberikan dukungan kepada pemerintah untuk bagaimana dengan masif bisa melaksanakan apa yang menjadi target kita itu, bahwa sarjana-sarjana kita yang selesai kita pastikan mereka bisa memiliki sertifikat TOEFL 500. Bagi yang mau, yang tidak mau ya kita tidak paksakan. Itu dari sisi SDM, ya, SDM. Yang pertama. Ya. Yang kedua apa lagi Pak? Kemudian tentu pemenuhan terhadap infrastruktur dasar. Nah, di antaranya adalah rumah sakit. Ya, kami menyadari bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang sudah berjalan di Penajam Pasir Utara ini
belum begitu maksimal. Oke. Ya, ditandai dengan ya seringnya ada keluhan-keluhan, ya tapi biasalah namanya manusia. Tapi yang penting bahwa yang pasti bahwa salah satu indikatornya itu masih banyaknya pasien-pasien rujukan. Nah, ke depan kami berharap Rumah Sakit Penajam ini, walaupun dari diskusi-diskusi kami dengan berbagai macam stakeholder yang ada di Penajam ini, ada keinginan untuk menaikkan kelas Rumah Sakit Penajam ini dari tipe C ke B. Tipe C ke B. Tapi saya pikirkan ini regulasinya juga agak tidak mudah ya, karena regulasi ini juga agak sudah rigid. Iya. Tentu Perlu proses panjang gitu ya. kita tidak usah memaksakan itu. Sehingga bagi saya sebenarnya ya tidak perlu kita mengejar rumah sakit tipe B. Biarkan rumah sakit ini tipe C tapi pelayanan tipe B. Oke. Gitu. Sehingga Tipe itu hanya status gitu. Nah, yang perlu kita perkuat adalah bagaimana kita meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit. Nah, insya Allah ke depan kami sudah merencanakan akan membangun ruangan-ruangan yang lebih representatif, ya, yang seirama dengan konsep-konsep kemajuan yang ada di KN. Oke. Kita tidak akan merencanakan nanti fasilitas-fasilitas publik yang masih gaya-gaya desain-desain biasa. Iya, Kita pingin yang desainnya mengikuti desain di IKN. Oke. Yaitu konsekuensi dari Serambi Nusantara itu, Bang. Nah, gitu. Oke. Artinya tidak terpisahkan dengan gaya-gaya desain di IKN. Benar. Masa gitu ya. Ya. Tapi kita tahu Pak, Kabupaten PPU punya daya yang sangat luas sekali ya kan. Ya, betul. Bagaimana kemudian dengan puskesmas di daerah, Ya. atau apakah ada rencana kemudian mendirikan rumah sakit Ya. lainnya di daerah gitu ya? Ya. Di kecamatan-kecamatan yang lain. Benar, Mas. Jadi kan rumah sakit tipe C ini adalah tempat rujukan dari rumah sakit tipe D dan puskesmas. Oke. Nah, ke depan mungkin karena regulasi membuat rumah sakit ini juga tidak mudah ya. Rumah sakit tipe D ini juga tidak mudah. Iya. Karena itu harus ada izin dari Kemenkes, sehingga yang lebih memudahkan kita adalah bagaimana menjadikan puskesmas kita ini menjadi rumah sakit puskesmas yang setara dengan rumah sakit tipe D. Oke. Tentu meningkatkan juga sarana dan prasarana berikut SDM-nya. Itu. Oke. Ya, dokter-dokternya. Dokter-dokternya. Sedapat mungkin setiap puskesmas nanti ada dokter-dokter spesialis yang kita taruh di situ. Ya. Artinya masyarakat yang misalnya di kecamatan yang jauh misalnya tidak perlu harus ke ibu kota gitu ya. Oke. Betul. Oke. SDM sudah. Kemudian infrastruktur dasar sudah. Apalagi kemudian, Pak? Ya, infrastruktur dasar ini ada beberapa juga yang penting sekarang ini. Oke. Jadi selain layanan kesehatan, ya termasuk yang pelayanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah kepada masyarakat itu adalah bagaimana pemerintah memberikan pemenuhan layanan cakupan air bersih kepada warga. Oke. Nah, untuk sekarang ini cakupan layanan air bersih kepada warga kita itu baru berada di angka sekitar 29%. Baru 29%. Nah, coba dibayangin itu. Dari seluruh kecamatan. Seluruh kecamatan. Sehingga ini juga menjadi tugas berat kita ke depan, tugas kami ke depan, bagaimana mempercepat ini sehingga minimal di akhir masa jabatan kami nanti itu cakupan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan air bersih itu bisa di atas angka 50%. Itu target Bapak ya, sampai 2029 insya Allah terpilih nanti Pak ya. lagi. Ya. Oke, di atas 50%. Itu. Kemudian juga sarana dan prasarana pendidikan. Ya, masih ada sekolah-sekolah kami yang memang perlu ditingkatkan lagi. Kita berharap bahwa supaya bisa menghasilkan SDM yang berkualitas, menurut saya juga harus didukung dengan sarana dan prasarana yang berkualitas juga. Ya, dan tak kalah pentingnya adalah guru-guru yang berkualitas. Tentu perlu ke depan selain mengoptimalkan sarana dan prasarananya lebih berkualitas, tentu akan ada
pelatihan-pelatihan, diklat-diklat kepada guru-guru kita supaya juga lebih berkualitas. Ya, Oke. gitu. Itu masuk dalam salah struktur infrastruktur dasar gitu ya, yang sudah Bapak canangkan bersama Ya, siap. calon wakil Bapak. Ya. Oke, SDM terus infrastruktur dasar. Ada lagi Pak kemudian? Ya, itu yang infrastruktur dasar ya. Nah, kemudian yang terutama yang juga sangat penting ke depan dengan melihat peluang yang sudah jelas di depan mata, ya kami tentu akan meningkatkan sektor produksi pangan dalam skala luas. Oke. Ya, nah, bagaimana caranya ya tentu harus dengan modernisasi. Nggak ada cerita lagi sekarang ingin meningkatkan produktivitas jika masih menggunakan metode-metode konvensional. Harus modernisasi. Apalagi bisa Penajam bisa jadi lumbung pangannya IKN. Iya, Pak, ya? sekarang aja kan sudah dicanang. Kita ini Penajam ini kan dicanangkan jadi lumbung padi Kalimantan Timur. Nah, potensi itu ada di kita, Bang. Potensi itu ada di kita. Lahan apa untuk persawahan kita itu memadai, bahkan sudah ada. Nah, tinggal didukung, diperkuat dengan sarana penunjang lainnya. Ya memang ada kendala besar kita itu adalah di air. Oke. Nah ini yang ke depan kami sangat mengharapkan dengan kita brandnya Penajam ini Serambi Nusantara, sehingga nanti pemerintah pusat itu punya pemikiran bahwa wah ini memang Penajam ini harus kita support. Apalagi pemerintah pusat itu punya komitmen kuat untuk mendukung program kami untuk menjadikan Penajam ini menjadi penopang utama pangan IKN. Oke, Ya kan? Ya, pangan kan luas, Mas, bukan cuma beras doang. Iya, iya. Ya, sayur mayur juga, ya kan? Hortik, daging, telur, ikan itu kan pangan skala luas, dan kita semua punya potensi untuk itu. Tinggal bagaimana kita pemerintah ini fokus membuat program-program yang bisa cepat mendorong ini. Tapi saya pikir memang bukan hal yang mudah, tapi harus kita lakukan, Mas. Oke. Sudah punya misalnya program jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang di sektor pertanian gitu ya misalnya? Gitu? Iya, yang pasti bahwa sektor pertanian ini jangka pendeknya itu adalah bagaimana kami memberikan dukungan kepada petani-petani kita untuk memiliki alat mekanisasi ya, mekanik, tidak lagi dengan menggunakan alat-alat yang konvensional, karena ternyata sekarang setelah kita diskusi banyak dengan para petani, mereka ternyata sekarang ini bermasalah dengan SDM. SDM lagi gitu ya? SDM, termasuk bukan kualitasnya ya, tapi memang kuantitasnya. Oh, tidak mau orang yang bertani lagi misalnya gitu ya, karena kurang anak-anak kita yang mau bertani karena mungkin pendapatan yang belum menguntungkan bagi mereka, sehingga bertani ini bukan pilihan, tetapi keterpaksaan mereka. Mereka lebih memilih misalnya kerja di perusahaan apa gitu ya, Pak, atau jadi PNS gitu. Jadi buru-buru harian. Mungkin hitungan mereka secara ekonomis lebih menguntungkan bagi mereka ya. Berarti ada meningkatkan stimulan para anak-anak muda untuk bertani gitu Pak ya. Sudah disusun program-program gitu Pak ya. Jadi dibantu dengan alat mekanis sehingga bekerja itu tidak melulu kelihatannya yang utama otot. Jadi sudah alat mekanis sehingga anak-anak muda pun bisa tertarik untuk bertani. Ya kan? Ya seperti yang kita lihat di luar negeri juga. Iya betul. Masa di tempat lain yang memang sudah berhasil pertanian modernnya kita tidak bisa, kan sama saja. Tinggal bagaimana pemerintah ini memulai. Ya itu Mas. Sektor pertanian. Ada lagi Pak di sektor pertanian? Ya, itu sektor pertanian skala luas ya. Perikanan pasti. Kita ingin juga menciptakan nelayan-nelayan yang modern. Karena seperti Bapak tahu sekarang nelayan kita itu adalah nelayan tradisional. Lebih banyak mereka mencari ikan di perairan yang dekat, karena peralatannya juga terbatas. Ya terbatas. Sehingga pemerintah daerah harus memikirkan ini, Bang. Harus memberikan solusi kepada ini. Nah, rencana kita itu ya kita ingin mengembangkan budidaya, ya budidaya. Tangkap pun
saya pikir tetap harus kita push karena sesungguhnya sebenarnya potensi laut kita ini menurut data riset para pakar masih 70% potensi laut kita ini yang belum kita eksploitasi. Baru 30%-nya, sehingga nelayan tangkap tetap harus kita dorong juga. Tapi ya kembali lagi sudah harus modernisasi. Bicara modernisasi ya tentu kembali lagi ke SDM. Maka harus ada nanti secara bertahap mungkin kita melatih para petani, para nelayan-nelayan kita ini untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi perikanan yang akan kita kembangkan ke depannya. Kuncinya udah tadi modernisasi sebenarnya. Ya, modernisasi, Mas. Baik pertanian, perikanan, semuanya. Pokoknya semua modernisasi. Ya. Bisa jadi Bapak modernisasi penajam nanti. Kalau ini berarti Serambi ini memang harus modern. Ya, nggak bisa kita jadi Serambinya Nusantara kalau tidak kita modernisasi. Kan IKN dibangun. Karena Nusantara aja modern kan gitu, Pak ya. Itu dia. Oke, tadi sudah sektor pertanian sudah dibahas. Ada lagi kemudian, Pak? Ya, tentu infrastruktur jalan, ya, terus perkantoran, ya juga harus kita tuntaskan di priorisasi ini. Kan sekarang ini masih ada beberapa dinas kita itu yang masih nyewa-nyewa, bahkan masih ada yang gabung-gabung, ya, sehingga juga berdampak kepada optimalisasi pelayanan publik dari hasil laporan lembaga-lembaga yang memang memberikan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik kita itu, kita berada pada ya masih rata-rata lah. Kita ingin ke depannya ya konsekuensinya Serambi Nusantara ini semuanya harus optimal. Ya. Karena penajam jadi sorotan nasional dan internasional sekarang, Pak ya. Ya. Oke. Itu sudah empat pemaparan yang Bapak anukan tadi apa? SDM, terus infrastruktur dasar, pertanian. Ya kan? Tadi yang keempat perkantoran gitu, Pak. Ya kan termasuk infrastruktur. Ya. Sebelum lama kita minum dulu, Pak ya. Oke, mari. Iya, nanti kayaknya dari tadi aus gitu, Pak. Pak, penajam menjadi seperti saya bilang menjadi sorotan utama. Tidak hanya nasional sebenarnya, tapi internasional dengan kehadiran ibu kota Nusantara gitu kan, Pak. Nah, apakah kemudian hal tersebut menjadi menjadi keuntungan tersendiri bagi Bapak yang dalam menyusun visi misi ini, Pak? Misalnya menyesuaikan dengan visi misi ini bagaimana, Pak? Ya sangat, Mas, sangat membantu sekali. Bahkan visi misi ini menjadi lebih hidup. Akhirnya dengan adanya IKN ini, tentu kita akan semakin mengelaborasi ini dengan lebih maksimal dan lebih cakupannya lebih luas sehingga kita bisa mengelaborasi lebih dalam gitu. Apakah visi misi yang Bapak susun ini kemudian ada masukan dari pemerintah pusat atau bagaimana? Kan sudah ketentuan dari KPU bahwa visi misi ini harus sejalan dengan RPJMD, RPJPD, RPJMD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi, dan RPJMD Pusat. Ya, nggak boleh kita keluar dari itu, Mas. Ya. Ada lagi, Pak, yang misalnya? Ya, tak kalah pentingnya bagi saya, yang menurut saya akan mendatangkan sumber pendapatan yang tidak sedikit kepada daerah ini adalah bagaimana kita mengembangkan sektor pariwisata. Nah, itu pariwisata. Jangan sampai penajam misalnya, kalau wisata harus ke Balikpapan. Gitu, Terus kita punya pariwisata yang cukup menarik, yaitu ada terumbu karang kita semuanya. Kalau itu kita restorasi, itu bisa menjadi destinasi yang menarik. Cuma memang perlu waktu karena sudah terlanjur rusak beberapa tahun sebelumnya, sehingga menurut diskusi kami dengan para ahli yang memahami tentang itu, ternyata yang membuat kekeruhan di wilayah terumbu karang itu karena terumbu karangnya sudah mulai rusak. Nah, itu yang akan menjadi program utama saya di awal-awal nanti, itu bagaimana kami bekerja sama dengan pihak-pihak yang memang kompeten, yang memiliki kapasitas untuk bermitra dengan pemerintah daerah untuk merestorasi kembali terumbu karang itu. Ya.
terumbu karang, terus apa lagi Pak? Terus wisata-wisata mangrove ya, wisata-wisata alam. Ya kita alhamdulillah punya, walaupun kita pun juga menyadari bahwa ya tentu tidak se-eksotis Ya. di tempat-tempat lain yang biasa kita lihat di mana, di TV, di mana-mana ya. Tapi minimal ada yang bisa jadi pilihan selain harus ke Derawan ya, ada yang bisa kita tawarkan kepada mereka. Ya. Pak, ada kemudian idiom yang mengatakan bahwa warga PPU, ya kan, kalau misalnya belanja ke mall gitu harus ke Balikpapan gitu ya. Kan? Ada niat nggak Pak misalnya bangun pusat perbelanjaan modern gitu di PPU gitu Pak? Iya pasti lah Mas. Itu memang itu yang itu akan seiring dengan bertumbuhnya kota di Penajam nanti. Nah, harapan kita sektor itu tentu akan kita lebih dekatkan kepada para investasi. Jadi salah satu juga kata kunci Serambi Nusantara ini bisa kita wujudkan dengan mengundang banyak investasi. Karena agak beratlah bagi kita pemerintah daerah untuk mewujudkan Serambi Nusantara dalam waktu tidak terlalu lama kalau cuma mengandalkan APBD saja. APBD ini kan sudah jelas rigid Mas. Pendapatannya kabupaten kota itu sudah sangat rigid. Kalau ataupun ada tambahan ya cuman mungkin karena Serambi Nusantara ini ya. Dampak dari Serambi Nusantara ini sehingga pemerintah pun oh ya dah kasihlah Penajam karena mereka punya konsep yang jelas ini untuk bagaimana menjadi bagian dari IKN ini. Nah, kan saya pikir daerah lain belum punya nih konsep ini Mas. Karena ada teman saya tuh Pak setiap minggu dia ke Balikpapan menghabiskan 1 harian di mall gitu Pak. Benar. Jadi nanti akan kita tawarkan kepada para investor dan saya belakang ini cukup intens saya diajak diskusi para investor yang ingin mencoba nanti berpartisipasi di Penajam Pasir Utara. Ya bagi kami akan memberikan kemudahan semudah-mudahnya kepada para investor, memberikan keamanan seaman-amannya bagi jaminan kepada para investor untuk menanamkan modalnya di Penajam Pasir Utara. Jauh dari pungutan-pungutan liar. Ibarat kata kita kasih karpet merah bagi para investor. Karpet merah bagi investor. Yang itu serius. Jaminan dari Bapak. Jamin. Gitu. Selain jaminan itu apa yang kemudian menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di Penajam? Ya itu, Bapak tawarkan misalnya ketika Bapak jadi. Legalitas ruang tadi, kepastian terhadap ruang-ruang yang sudah kita susun dalam RT RW yang kita nanti breakdown dalam bentuk RDTR masing-masing kecamatan. Oke, siap. Pak, tadi Bapak bicara soal SDM, misalnya dengan yang satu kakak, satu sarjana. Ya. Kita bicara soal tingkatan pendidikan yang tinggi. Bagaimana kemudian tingkat pendidikan yang dasar gitu Pak? Iya, kalau Penajam Pasir Utara ini kan sudah beberapa tahun yang lalu kita sudah mencanangkan wajib belajar 12 tahun Mas. Zaman kabupaten kota lain baru berani 9 tahun, kita sudah 12 tahun. Artinya bahwa menjadi tanggung jawab pemerintah jika ada putra-putri yang usia sekolah yang 12 tahun itu tidak bersekolah, itu menjadi tanggung jawab kita. Jadi tidak ada alasan bagi putra-putri Penajam yang usia dari TK sampai SMA yang tidak bersekolah karena tidak punya uang, karena daya dukung sarana dan sarana pendidikan, gedung-gedung sekolah yang terbatas. Tidak boleh terjadi itu. Itu dosanya pemimpin kalau itu terjadi. Tapi apakah infrastruktur dasar pendidikan di Penajam ini sudah dalam kata mencukupi atau layak gitu? Nah, itu tadi yang saya bilang di awal, bahwa ke depan kita akan meningkatkan sarana dan sarana pendidikan kita yang berkualitas, ya. Gedungnya harus berkualitas, sarana prasarana lainnya juga harus berkualitas, termasuk daya tampungnya. Ya mestinya kalau kita memang bersungguh-sungguh untuk membuat itu, ya tidak sulit. Setiap tahun kita punya data berapa sih anak kita yang mau masuk TK tahun ini, kan sudah bisa kita hitung. Nanti sekian tahun ke depan mau masuk SD, ya berapa kemampuan daya dukung RKB kita.
Ini yang harus kita lakukan, Mas. Dan uangnya ada, Pak, ya? Ada duit. Ya kan? APBD kita sekarang berapa, Mas? 2,8 triliun. Itu angka yang cukup lumayan lah bagi Penajam Pasir Dan Utara. 20% dialokasikan untuk pendidikan Wajib. minimal, Pak. Wajib, Pak, ya. Wajib, minimalnya itu, Mas. Minimal 20% lah, ya. Tapi dengan program-program ini, tadi yang di awal saya katakan bahwa kata kunci Serambi Nusantara ini adalah SDM, sehingga kemungkinan besar akan lebih dari 20% nanti alokasi untuk pendidikan, Mas. Oke. Pendidikan, sudah, infrastruktur, sudah ada 5 hal yang Bapak bahas, kawan. Pak, ada lagi kemudian yang menjadi bahasan penting sebenarnya di akhir-akhir ini adalah ekonomi kreatif, Pak. Ya. Nah, apa kemudian yang Bapak tawarkan? Ekonomi kreatif, ya tentu kita harus dorong supaya mereka terus berkembang, ya. Termasuk sebenarnya yang saya lihat potensi yang ada di Penajam ini, talenta anak-anak muda Penajam ini sebenarnya di seni. Oke. Sehingga saya pandang bahwa ke depan saya harus punya rumah-rumah produksi, Mas. Untuk mereka PH gitu, berkreasi. Oh ya, production house. Aha. Dan saya sudah ketemu orang-orang yang paham ini nanti akan mengelola ini. Nanti kita bekerja sama dengan teman-teman yang biasa mengelola ini di Jakarta. Nanti kita ajak mereka ke sini untuk mendampingi adik-adik kita ini untuk membuat ini. Sudah ada dalam rancangan pikiran Bapak? Sudah, Mas. Makanya ini tinggal kita sudah gergitan menunggu kesempatan. Tunggu di bulan November gitu ya, tunggu di bulan November gitu. Ya. Tentu nanti juga kami berharap akan membangun hubungan yang lebih kuat lagi dengan teman-teman dari media, karena tentu peran media dalam mendukung pemerintah Penajam Pasir Utara ini, terutama bagaimana teman-teman media ini memberikan pencerahan kepada masyarakat supaya mereka juga turut serta bahwa Serambi, untuk mewujudkan Serambi Nusantara ini, mereka harus banyak aktif, tidak bisa berdiam diri. Mereka harus merasa punya tanggung jawab juga untuk bisa mewujudkan Serambi Nusantara ini. Nah, salah satu yang program utama kita yang saya pikir bisa menggerakkan masyarakat ini adalah program 100 juta sampai 300 juta per RT per tahun. Itu diserahkan pengelolanya kepada RT. Kan RT bukan SKPD, Mas. Iya. Itu kan berbahaya kalau kita serahkan langsung kepada RT. Kita tempatkan di kecamatan. Nanti RT-RT kita ini tentu harus kita latih, kita ajari segala macam, didiklat supaya mereka paham maksud program ini. Nanti di kecamatan kita simpan duitnya, mereka membuat program-program sesuai dengan juknis yang sudah kita siapkan. Program ini sudah pernah Bapak jalankan enggak, Pak, di periode Pak? Belum. Berarti ini program baru yang betul-betul murni, Pak, ya? Karena hasil pengamatan saya selama saya pernah menjabat kurang lebih 9 bulan jadi bupati, saya melihat bahwa ada sesuatu yang harus kita gerakkan di grassroots ini supaya orang semua merasa terlibat di urusan ini. Jadi tidak perlu lagi urusan-urusan sepele itu sampai ke bupati. Kan memusingkan itu kalau hal-hal sepele saja di tingkat bawah, misalnya gorong-gorong rusak saja dibawa, harus sampai ke bupati. Ini kan baru sampai jenjang gitu ya, harus musrembang, panjang. Nah, itu dia, Pak. Artinya ini memangkas birokrasi sebenarnya. Dan mengajak mereka untuk masyarakat itu untuk sama-sama peduli gitu ya. Dan termasuk semuanya nanti harapan kita dengan anggaran 100 sampai 300 juta per tahun di desa akan tumbuh pusat-pusat ekonomi kecil-kecil di tingkat bawah gitu. Jadi ketika pembangunan dimulai dari grassroots, dari bawah gitu, Pak, ya. Benar. Tanpa ya misalnya hal-hal yang kecil, perbaikan gorong, nggak perlu menunggu musrembang, kemudian harus sampai termasuk sebenarnya untuk mendukung perekonomian keluarga di tingkat-tingkat masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat ini bisa digunakan dana ini. Misalnya ada kelompok ibu-ibu yang ingin membangun dasawisma, menanam sayur-sayuran atau membuat hidroponik, bisa disupport dari sini nanti. Bapak, saya juga ada mendengar bahwa ada program Bapak namanya Kelurahan Berdaya. Apakah ini? Ya, Kelurahan Berdaya itu adalah upaya kita untuk membuat kebijakan yang berkeadilan. Nah, selama ini kan kelurahan itu merasa iri dengan desa. Desa punya ADD. Desa punya ADD, sementara kelurahan
tidak punya apa-apa. Itulah yang kita alokasikan tuh 1 miliar per kelurahan. Ya. Hampir sama dengan dana desa gitu Pak ya? Ya, tapi kan desa kan sudah pasti ADD, ada ADD-nya kan. Memang itu kewajiban kita. Ada juga saya dengar program namanya apa? Ketahanan keluarga gitu Pak. Ya, nah, itu ketahanan keluarga, ketahanan keluarga 5 juta sampai 10 juta. Itu dikasih Pak tiap keluarga 5 juta? Tidak juga, itu tetap harus melalui SKPD yang pengampu. Ya, nanti kan tentu akan kita buatkan juknisnya, di mana nanti anggaran itu kita simpan. Itu seperti apa maksudnya Pak? Konsepnya programnya itu Pak? Ya itu mendorong ini, termasuk mensupport jika ada keluarga-keluarga yang ingin membuat usaha-usaha UMKM perekonomian. Ya. Jadi menggerakkan sektor ekonomi dari keluarga gitu Pak ya? Ya, berbasis pemberdayaan ekonomi sebenarnya itu. Bicara soal impian nih Pak, pertanyaan terakhir saya. Di 2045 kan Indonesia mencanangkan sebagai Indonesia emas gitu Pak ya. Nah, impian Bapak Kabupaten PPU ini menjadi wilayah yang seperti apa gitu Pak di 2045 nih Pak? Ya, Penajam Pasir Utara di 2045 itu, ya saya membayangkan seperti Osaka. Oh, Osaka gitu. Ya, saya tertarik kenapa itu. Osaka gitu? Kenapa Osaka? Di sana kehidupan masyarakat tuh walaupun dengan intensitas aktivitas kehidupan sehari-hari yang begitu padat, tapi kotanya tetap bersih, gitu. Nah, masyarakatnya sangat tertib. Nah, tidak ada petugas baju kuning, tapi jalanan bersih. Teknologi serba maju, serba digital, ya itulah harapan-harapan kita ke depannya. Impian kita Bapak capai. di 2045 ya Pak? Seperti layaknya kota-kota maju. Dan itu dimulai dari sekarang ya sebenarnya. Ya, harus kita mulai dari sekarang. Proses menuju ke sana Pak ya. Potensi dan sekaligus tantangan kita itu sebenarnya ada di bibir pantai ini, Mas. Bibir pantai ini sebenarnya bisa menjadi sumber dolar kalau kita kelola dengan baik, tapi bisa juga menjadi malapetaka kalau tidak dikelola dengan baik. Ya, di sana akan tumbuh perumahan-perumahan kumuh yang selalu berkontribusi membuat angka kemiskinan di masing-masing daerah. Dan dari situ kadang-kadang sumber-sumber warga-warga kita yang selalu menjadi perhatian bagi pemerintah pusat seperti stunting dan segala macam dari situ. Maka menjadi bagian yang rencana kita jangka panjang ke depannya akan menata pemukiman-pemukiman pesisir itu sehingga bisa menjadi objek-objek wisata. Minimal pemukiman masyarakat itu bisa menjadi homestay bagi para pengunjung-pengunjung nanti yang akan menikmati keindahan Teluk Balikpapan dan sekitarnya. Dan menjadi etalase bagi Kabupaten besar. Oke, mimpi besar yang mudah-mudahan kita berdoa bersama bisa diwujudkan Pak ya di tahun 2045 mendatang. Siap. Pak Hamdam, terima kasih atas insight-nya pada hari ini, pada malam hari ini Pak Insan. Dan saya berharap semoga Pak Hamdam sehat selalu. Siap. Karena ini perlu proses panjang sampai bulan November ini Pak. Sama Mas, saya juga berharap teman-teman Tribunes tetap sehat selalu sehingga kita bisa lagi melanjutkan episode-episode wawancara berikutnya. Oke. Siap, Pak Hamdam. Terima kasih banyak Pak. Saya berharap Tribunes terus menjadi mitra pemerintah Penajam Pasir Utara ke depan. Insya Allah ya. Pak Hamdam, terima kasih banyak. Semoga apa yang dicita-citakan tercapai gitu ya. Amin. Nah, Tribuners, itu tadi obrolan kita dengan Pak Hamdam, calon Bupati Penajam Pasir Utara periode 2024-2029. Amin. Kita akan jumpa lagi di program menuju Pilkada edisi selanjutnya. Sehat untuk Indonesia, sehat untuk Kalimantan Timur, dan sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.